bagaimana berdoa supaya waktu doa itu diamini malaikat. Ketika berdoa kita diamini oleh malaikat. Oh, malah diamini oleh malaikat ya. Kalau diamini oleh Mas Ishak biasa, nggak mandi Prof. ya tetap mandi, cuma ya enggak seberapa. Nggak seberapa. Kalau diamini oleh Ali Aziz juga enggak seberapa. Allah. Yang mengamini itu enggak pernah dosa loh. Nggih. Ya toh? Malaikat langsung. Malaikat. Nggih. Itu caranya ada. Oh, ada. Ada. Silakan dibuka di buku ini ya, di religi renungan 5 menit tiap pagi itu. Nah, ini ada di halaman 49. Halaman 49. Cara berdoa diamini malaikat. Itu gimana caranya? Enggak usah begini. Wahai malaikat, tolong amini saya. Enggak usah dipanggil gitu ya. Nih. Saya baca saja di sini ya, halaman 49. Jika Anda berharap meraih sesuatu, maka berdoalah dengan cara yang pasti diamini malaikat. Caranya. Iya. Jadi kalau Anda ingin berdoa, doa Anda itu ingin diamini malaikat. Ya. Caranya ya ada gitu, caranya ada. Ini. Caranya bagaimana? Sederhana. Doakan orang lain. Oh ya Allah. Jadi kalau saya ingin sembuh, nggih. maka cari orang yang sakit dan doakan dia sembuh. Iya memang begitu. Justru yang sakit mendoakan orang yang sakit lainnya ya, Prof. Iya. Gitu. Kalau kamu ingin anakmu itu lulus, ya, lulus ujian, maka cari anak yang sedang ujian, jadi kita doakan supaya dia lulus. Sederhana kok. Allah. Caranya doakan orang, sebut namanya, nama yang didoakan itu sebut, ya. Dan jangan sekali-kali memberitahu bahwa iya kita doakan. Oh, syaratnya nggak boleh diberitahu kita mendoakan dia. Sebab kalau tidak memberitahu itu berarti sangat ikhlas. Nggih. Kalau diberitahu itu berarti tidak ikhlas, berarti mengharap sesuatu, mengharap pujian, mau terima kasih. Ya itu. Ya Allah. Nah, orang berdoa untuk orang lain itu sebetulnya adalah berdoa untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Iya. Ini loh ya. Doa seperti ini menghasilkan minimal 4 keuntungan. Jadi kalau kita mendoakan orang lain, makanya jangan pelit doa lah. Ya Allah. Ya. Iya. Sudah pelit uang, pelit tenaga, pelit doa lagi. Itu. Makanya itu yang berkali-kali saya katakan di buku 60 menit terapi sholat bahagia. Mudah-mudahan pemirsa sudah punya semuanya. Kalau belum punya silakan menghubungi Al Victor. Ya. Di situ tuh sahabat Abu Darda itu. Abu Darda ini sujud yang lama sekali. Orang-orang di sekitarnya itu kok lama sekali ketika bangun. Teman Abu Darda itu, mengapa kamu kok sujud begitu lama? Iya, saya ini saya hitung itu ada 15 teman saya yang lagi punya masalah berat. 15. Saya sebut satu-satu plus bin siapa. Jelas ya Prof ya namanya ya. 15 orang. Itu namanya siapa, bin siapa saya doakan satu persatu dalam sujud saya. Nah kalau mau berdoa seperti itu berarti nanti malaikat itu mengamini. Nanti akan saya jelaskan. Jadi mendoakan orang lain seperti itu dapat keuntungan satu pahala ikhlas. Ikhlas. Pahala ikhlas. Wah, ikhlas itu ibadah tertinggi. Tidak mengharap apa-apa kecuali Allah. Allah. Ya Allah, jadikan orang itu suaminya sabar. Tidak mukul-mukul begitu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kita tidak memberitahu dia. Tanpa memberitahu. Tidak boleh. Kalau sampai memberitahu, malaikat tidak mau doa. Allah. Dibatalkan doa malaikat.
Yang kedua, pahala silaturahim secara batiniah. Berarti kita itu, hati kita itu tersambung. Umumnya saya mendoakan Mas Ishak, itu malam-malam, itu berarti ruh saya dengan ruhnya Mas Ishak itu sambung. Silaturahim. Masya Allah. Saya sering loh Mas Ishak ya, supaya sambung itu. Kalau doa tasyahud itu, ya Allah rahmati ampunilah seluruh guru saya, teman saya, mahasiswa saya, seluruh pembaca buku saya, pendengar ceramah saya, pemirsa video saya, begitu. Itu di tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Ya, Bro. Disebutkan semuanya, Bro. Iya, saya sebutkan semuanya. Agar tersambung. Apa ruginya sih? Nggak boleh kita egois, itu nggak ada apa-apa. Apa ruginya kita mendoakan orang? Dan jangan dikira kemudian, waduh, dibagi sekian banyak, nanti Allah kehabisan stok pahala. Itu menghina Allah, itu nggak boleh gitu. Jadi kalau kita mendoakan orang itu sama sekali tidak mengurangi hak kita. Tetap utuh ya, Ya iyalah. Kecuali kalau Allah itu memang yang dipunya itu terbatas. Ya sudah, kamu minta inilah, kamu untuk orang banyak saya bagi-bagi. Enggak ada begitu itu. Ya Allah. Pikiran kok jelek sekali kepada Allah. Yang ketiga, pahala menolong orang. Enggak. Jadi yang pertama tadi apa? Pahala ikhlas, ibadah tertinggi. Dua, silaturahim batiniah. Ketiga, pahala menolong orang. Keempat, terkabulnya doa pribadi atas dukungan amin para malaikat. Ya Allah. Untungnya itu. Apa sih susahnya mendoakan orang? Jangan semuanya itu, ya Allah berikan kami. Tinggal nambahi. Kami dan orang-orang yang peduli dalam hidup saya sampai hari ini. Oh, ya Allah. Kami dan juga tetangga-tetangga kami. Loh. Kami dan murid-murid kami, coba. Kami, ini loh, ada hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, karya Imam An-Nawawi, ya, itu diterbitkan oleh Tuha Putra Semarang tahun 1981, jilid 2, halaman 360. Di situ ada hadis riwayat Muslim dari Abu Darda lah tadi. Abu Darda yang saya ceritakan tadi ya. Radhiyallahu an. Ini begini. Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib. Siapapun hamba Allah yang muslim kemudian dia berdoa untuk temannya. Ya. Bi dhahril ghaibi, tanpa yang bersangkutan tahu kita doakan. Tanpa diberitahu ya, Prof ya, tanpa illa qalal malaku walaka bimislin. Pasti ketika doa itu malaikat berkata, mudah-mudahan engkau juga memperoleh yang sama. Ya Allah. Mudah-mudahan engkau memperoleh yang sama. Malaikat tapi yang doa. Iya, malaikat. Jadi malaikat mendoakan, mudah-mudahan engkau memperoleh yang sama. Nah, ada di dalam buku saya Berbagi Damai Melalui Salawat Nabi. Itu saya sebut di situ, saya lupa halamannya, enggak hafal ya. Di situ dulu ada ulama-ulama itu kalau ingin punya kebutuhan itu yang didoakan orang lain. Ya tadi itu saya katakan itu. Kalau kepingin istrimu itu lunak hatinya, suamimu lunak hatinya, maka doakan istri yang masih keras hatinya atau suami yang orang lain. Itu. Nanti kemudian malaikat berdoa walaka bimislih. Ya. Walaka mudah-mudahan kamu memperoleh yang sama. Jadi menggunakan seperti karambol gitu. Iya, mantul ya. Nyodok sini tapi kena sini. Itu. Ya Allah. Itu teknik. Makanya saya sebut, bagaimana kalau ditanya, bagaimana caranya doa kita diamini malaikat? Sederhana. Ya doakan orang
tentang sesuatu hal, nanti akan malaikat mengatakan walaka Walaka bimithlih. bimithli. Dan Ini bagimu ya Allah, mudah-mudahan kamu juga memperoleh yang sama. Wah, enak sekali. ini teknik bujui ya Prof ya sebenarnya. Tidak tahu ya ini sudah. Wong Nabi bercerita begini. Oh ya Allah. Ini kan Nggih, nggih. Nabi itu ngajari satu ikhlas, ngajari peduli. Nggih, nggih. Ya, yang ikhlas mendoakan orang. Jangan begini. Masya Allah kemarin itu saya dikirimi martabak, kemudian terang bulan, kemudian buah. Ya Allah, kemudian langsung aja saya doakan. Wadah, berarti Gak jadi, gak jadi. itu nanti tidak ikhlas itu. Itu melatih ikhlas. Jangan diceritakan. Sampai akhir hayat jangan diceritakan. Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat aja. Iya kamu, Nggih. saya doakan terus. Enggak pernah saya malam, enggak ada saya. Enggak